Halo, ketemu lagi kita di channelnya Children dan Family Center. Bersama bintang tamu kita, yaitu mamanya Radia dan Radia. Oke. Kita sekarang saat ini, Radia ini adalah anak berkebutuhan khusus, dan di sampingnya sudah hadir juga mama hebat yang selama ini mendampingi Radia dan mengikuti perkembangannya. Nah, Ibu silakan Ibu kenalin itu siapa sih Ibu hebat ya, mama hebat yang saat ini mendampingi Radia. Hai, selamat sore. Saya Nanda, orang tuanya dari Radia. Ini Radia, anak saya yang bersekolah di homeschooling Ibu Emil. Ya sudah sampai sejauh ini. Alhamdulillah perkembangannya bagus sekali gitu. Radia, sekarang Radia. Oke, Radia ya? Ya. Bener Radia? Benar Radia. Bener Radia. Oke, Radia, apa yang Radia paling senengin dari mama? Radia suka apa dari Umi? Sukanya sayang. Oh, sayang. Oh, suka sayang mama. Ya. Oke, apalagi yang Radia suka dari mama? Makan sama Umi. Apa? Makan sama Umi. Oh, makan-makan sama Umi. Oh ya, manggil Umi ya. Nah, Radia ini manggil Umi sama mamahnya. Ibu Nanda kan Radia itu pastinya sudah pernah sekolah ya. Jadi kita sebetulnya menurut Ibu sekolah itu untuk anak-anak seperti Radia ini seperti apa sih dalam pikiran Ibu gitu? Sekolah itu seperti apa sih sebetulnya gitu? Menurut Ibu? Menurut saya pribadi, untuk Radia ini sekolah ini ya untuk menambah perkembangan dia ya Bu. Dari mulai perkembangan bahasa, perkembangan perilaku, emosi, berkomunikasi dua arahnya dengan orang lain ya. Banyak lah Bu, intinya untuk perkembangan anak lah. Berarti artinya sekolah dalam pikiran mama itu adalah untuk menumbuh kembangkan aspek perilaku Radia, ya bahasa dan seterusnya. Nah, selama ini mama berpikiran sekolah itu kayak apa sih gitu? Bagaimana? Maksudnya sekolah itu kayak apa di pikiran mama selain tadi menumbuhkan kembangnya itu? Memangnya di rumah mama nggak melakukan itu gitu? Maksudnya gimana Radia waktu tumbuh sebelum sekarang usia Radia berapa? 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun. Menjalan 7 tahun. Ya, sebelum 6 tahun, 3 tahun dulu itu seperti apa pandangan Ibu juga tentang sekolah? Ini kan sekarang ya. Kalau sebelumnya? Kalau dulu kan itu kebetulan saya dulu kan kerja Ibu ya. Jadi untuk kayak perkembangan asuh anak gitu, kita kan bagi-bagi gitu, ada ayahnya, ada saya, ada mbaknya gitu kan. Jadi mungkin kalau kayak perkembangan bahasa itu saya kurang karena kan dulu tidak bisa berhubungan langsung secara gitu. setiap hari ya. Betul, jadi karena Ibu merasa itu ada yang hilang atau ada yang nggak bertumbuh gitu ya? Iya betul. Karena kan dulu saya tuh kerja kan pergi dari rumah itu udah jam 6:30 pagi kan, nanti pulang juga sampai di rumah jam 9 malam udah jadwalnya anak-anak tidur gitu kan. Jadi memang untuk bertemu berkomunikasi itu memang jarang dulu. Gitu. Jadi yang terjadi adalah terjadi hambatan pada Radianya pada saat masa-masa itu. Iya, masa-masa kebetulan kan itu masa-masa emasnya dia untuk berkomunikasi, untuk berbahasa, meniru gitu kan. Jadi itu sempat hilang. Iya, gitu. Nah, lalu Ibu sendiri sekarang ini melihat sekolah itu sekarang Ibu bekerja? Sekarang tidak. Oh, sekarang tidak. Jadi apa tidak. waktu itu yang memutuskan Ibu bahwa Ibu Radia sini nak tidak lagi bekerja gitu? Iya, karena itu tadi Bu, karena tidak ada tumbuh kembangnya tadi gitu. Jadi tumbuh kembang dia tidak bertumbuh
tumbuh dengan baik yang seharusnya sama dengan usia dia Iya. gitu. Memang tadinya gimana Radia Ibu? Dia termasuk speech delay kan. Ya dulu sempat sebelum saya bawa ke Children and Family Center itu kan saya sempat bawa dia bukan terapi Sekolah. Ibu ya sekolah gitu. Oh, kan, memasukkan ke sekolah. Iya kayak playgroup. Playgroup. Dengan harapan saya mungkin ya di situ bertambah lah gitu kan kayak perkembangan emosinya, bicaranya karena dia dulu kan masih kebanyakan bahasa babblingnya ya gitu, tidak terbentuk kata-kata gitu. Ada pun terbentuk tapi itu nggak dua arah, jadi kayak satu arah aja gitu kan Bu. Nah ternyata di sekolah itu juga nggak ada perkembangan. Itu berapa lama Ibu? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya 1 tahun. Jadi kan dari pihak sekolah juga memutuskan Radia nggak bisa berlanjut ke jenjang berikutnya gitu. Jadi dari situ saya kan oh iya ada apa, saya tersadar lah gitu. Berarti memang anak saya Ada ini sesuatu ada masalah. sesuatu gitu Dengan perkembangannya gitu. Ya, dan Radia, Radia waktu pertama kali belajar berbahasa itu sama siapa? Sama siapa Nak? Sama ibu apa? Sama ibu dulu. Oh, sama Ibu Lulu. Oh, Radia belajar berbahasa sama Ibu Lulu. Apa yang diajarkan Bu Lulu? Belajar matematika. Oh, Radia suka matematika. Oh, suka matematika. Kayak seperti apa sih matematika itu? Matematika kayak mana? Belajar angka. Oh, belajar angka-angka. Oke. Nah, Mama, artinya ini berarti sekolah itu menurut Mama adalah bisa menumbuhkan. Tapi pada kenyataannya waktu sebelum dia ini ternyata kan udah dicobakan juga di sekolah gitu ya. Tapi kan tidak ada pertumbuhan juga di situ yang terkait dengan ketertinggalannya tadi gitu. Nah, itu gimana menurut Ibu itu gimana? Ya, kalau saya sebagai orang tuanya gitu kayak aduh kena apa ya gitu kan. Kok masih di tingkat ini saja anak saya kok kayaknya kesusahan gitu. Apa yang terjadi gitu. Lalu Jadi, sekarang udah ada perubahan. udah banyak. Nah, banyak lalu sekali pandangan perubahan. Ibu tadi bahwa tadi adalah sekolah juga gitu, dimana dia sudah masuk sama 1 tahun. Lalu apa perbedaannya dengan, maksudnya sekolah dalam pandangan Ibu yang sekarang ini gitu? Kalau dulu kan saya harapannya sekolah ya ada juga ya untuk perkembangan bahasanya tadi ya Bu ya, karena anak saya juga awalnya juga belum bisa bicara lah gitu ya. Tapi lebih ke pelajaran aja gitu. Saya juga maksudnya lebih ke akademik iya, maksudnya. lebih ke akademik. Kalau sekarang saya nggak terlalu mengejar akademik gitu. Iya. Jadi ada juga pastinya orang tua pengen anaknya mengerti lah gitu ya dalam akademik, tapi nggak sepenuhnya di sana. Kalau saya lebih ke perilaku, perkembangan, emosi, cara dia bersosialisasi. Kalau saya sekarang lebih ke sana Ya, Ibu. artinya fokusnya sudah berubah. Iya. Kalau dulu lebih ke pandangannya ke sekolah itu anak punya kemampuan di akademik. Tapi setelah berkembangnya sekarang Radia, ternyata perkembangan anak itu bukan hanya sekedar akademik gitu Iya. ya. Nah, tapi lebih ke tadi emosi, sosialnya, perilakunya. Nah, kata Mama perilaku Radia. Apa sih perilaku Radia yang baik? Perilaku baiknya kayak mana? Ini ayo. Iya. Perilaku baiknya kayak mana? Menjadi anak apa? Jadi anak baik. Menjadi Oh, anak mandiri. Oh, jadi anak mandiri. Kayak apa ya anak mandiri itu ya? anak mandiri kayak apa? Makan. Oh, makan sendiri. Terus? Mandi. Oh, mandi sendiri. Terus? Pakai baju. Oh, pakai baju sendiri. Terus? Terus pergi ke sekolah. Oh, pergi sekolah sendiri. Ya, terus? Terus nggak ada. Oh, sudah nggak ada. Ya, wah hebat ya. Jadi Radia sudah bisa melakukan itu sekarang semuanya. Tidak dibantu Umi lagi. Dibantu Umi enggak? Ada. Masih dibantu Umi atau dilakukan sendiri? Oh, dibantu Umi sedikit-sedikit atau sebanyak-banyak? Sebanyak. Wah, lah di mana anak mandirinya kalau gitu? Tapi katanya anak mandiri. Tapi mandiri. Kayak mana tuh? Nggak tahu. Ya, ya Ibu
apa namanya, sebetulnya sekolah itu dalam pandangan ibu sendiri tadinya kan memang sesuatu yang anak harus tahu konsep. Nah tapi belakangan ini pandangan itu sudah berubah, artinya tidak hanya konsep akademik tapi lebih ke sosial, emosional. Nah lalu bagaimana ibu mengadopsi ya, sekarang karena dia sekolah homeschooling ya Bu ya. Nah sekarang ibu bagaimana mengadopsi itu gitu, perlahan dari pikiran bahwa sekolah itu emang harus formal ya. Kalau homeschooling kan sebetulnya nggak formal ya Bu, informal ya gitu. Tapi kan ada hal-hal yang diambil dari informal, itu apa sebetulnya ibu ambil sehingga terjadi perubahan dalam paradigma itu, biasanya dalam persepsi tentang sekolah tadi gitu. Ya mungkin karena saya orang tua dari anak ABK tadi ya Bu ya, jadi saya juga nggak mau berpikir sebenarnya mengambil keputusan itu terlalu jauh gitu. Gitu. Saya gitu Bu, jadi ya udah apa yang saya bisa dapat dulu lah untuk tahap awal dia gitu kan, mengejar ketertinggalannya dari anak-anak lain apa dulu gitu kan. Artinya bertahap dulu ya. Gitu. Jadi saya mau sampai di titik ini, untuk menuju ke titik itu pelan-pelan gitu, nggak mau terlalu terburu-buru gitu. Ya, tidak mau terlalu jauh. Emang ibu mau menjadikan apa nih Radia ini? Kira-kira Radia mau kemana nih? Kira-kira udah nampak belum minatnya atau kemudian kesukaannya? Kalau minat dia, saya akhir-akhir ini saya lebih lihat dia kayak suka melukis, menggambar gitu kan, menggambar tapi dia menggambar apa yang dilihatnya gitu, apa yang disenanginnya kayak gitu. Jadi lebih kemana ibu? Dia lebih disenanginya lebih kemana dari gambar-gambarnya? Dia lebih suka tuh gambar-gambar suasana perkotaan gitu Bu, kayak bangunan, simbol-simbol, logo-logo, gitu-gitu. Jadi ya kalau sejauh ini kan saya ikutkan dia untuk belajar drawing juga di rumah kan gitu. Jadi istilahnya untuk meningkatkan kemampuannya lagi gitu. Di tahap ini sih masih seperti jadi itu. Bisa jadi juga saat ini minat dia lebih ke sana ya Bu ya, menggambar logo-logo, karena menggambar juga kan sangat luas ya gitu. Tapi dia lebih memilih gambar-gambar. Radia, apa yang sudah Radia gambar? Radia gambar apa? Merek-merek apa yang sudah Radia gambar? Coba sebutkan Bu Emil lah, merek-merek mobil, tahu nggak? Merek mobil? Merek-merek mobil apa aja, merek-merek mobil? Honda, iya, terus apa lagi? Daihatsu, apa lagi? Mazda. Oh, Mazda ada, iya, apa lagi? Oh, Suzuki. Wow, coba sebutkan merek-merek makanan apa ya? Restoran-restoran kan banyak sekali merek-mereknya itu. Restoran yang kita tengok KFC. Oh, KFC. terus Burger King. Oh, Burger King. Wah, keren kali tuh, enak sekali tuh ya Burger King-nya. Ya, Mama, kan ini udah kelihatan ya bahwa dia punya minat ke arah tadi melihat logo-logo, terus kemudian melihat simbol-simbol gitu. Lalu apa yang ibu upayakan dari ininya untuk bisa membangun lagi pikiran imajinasinya atau mungkin tadi minatnya tadi sehingga berkembang ke lebih yang tingkatan jenjangnya yang lebih ini lagi. Ya itu tadi Bu, berusaha menyediakan fasilitas juga untuk dia gitu kan. Kayak di rumah kita sediakan papan tulis yang besar untuk dia bisa mengeksplorkan apa yang ada di imajinasinya gitu. Saya panggilkan juga kayak guru drawing ke rumah gitu kan, untuk mengasah kemampuannya ya. Sebatas itu dulu sih Bu gitu ya. Semoga ada tindak lanjut lagi gitu. Nah, artinya kan ibu memang menyiapkan ini ya, ibu menyiapkan sokongan untuk dia bisa mengembangkan. Nah, tapi ibu juga rajin membawa-bawa, berarti kalau gitu rajin juga membawa Radia untuk melihat banyak hal ya, kalau dia tadinya apa yang dia lihat itu yang dia tuangkan gitu ya. Betul. Nah, berarti kalau gitu menurut ibu sih, kalau menurut saya sih berarti sekolah itu bukan harus satu tempat, kemudian tapi sekolah itu di rumah juga sekolah ya Bu? Jadinya gitu ya? Artinya ketika dia ada perkembangan, justru sekolah itu bukan terbatas pada satu tempat yang ada tersistematika, terus kemudian ini gitu ya. Tapi misalnya artinya sekolah yang juga di luar sekolah yang pada umumnya. Lalu ini Radia udah akan jadi udah bisa membaca Radia? Radia udah bisa baca? Sudah? Oh, gimana baca
baca apa ya kita ya? Coba itu baca di ini Radia. Apa bacaan? Nah, apa bacaannya tuh di bajunya Radia? P Tim. tim Ini bisa? Ini huruf apa? T Tim. tim Ti. T I Tigers. Tiger. Oh, tim Tigers. Wah, udah bisa baca ya Radia ya. Nah, Ibu kan Radia sendiri kan nggak bersekolah secara formal ya selama ini ya, selama setelah dia tidak naik tingkat lah pada saat sekolah formal, tapi saat ini dia kan tidak sekolah formal gitu. Nah, apa ya Ibu yang pengajaran-pengajaran apa gitu selain pengajaran melihat sekarang udah kelihatan minatnya gitu, tapi apa hambatan-hambatan dia pada saat mengikutin ya apa namanya, artinya kan ini kan kemampuan membacanya juga sudah bisa, artinya secara akademik di umur dia yang masih 6 tahun dia udah bisa lancar membaca gitu. Nah, apa Ibu yang dikuatkan atau apa yang di akhirnya diberdayakan atau pengajaran-pengajaran apa gitu yang didapat dari sekolah non formalnya ini atau dari Ibu sendiri gitu? Ya kan kalau dari sekolah juga banyak ngajarin kita ya Bu ya, bagaimana tekniknya gitu, nanti pengajarannya di rumah seperti apa. Jadi kita juga orang tua kan melanjutkan dan mengimprovisasi gitu. Gimana jadinya anak itu yang mungkin menurut petunjuk dari buku mungkin dia nggak gitu paham dengan bahasanya, kita sederhanakan atau kita sempurnakan lagi gitu. Jadi ya lebih ke sana sih Bu dulu gitu. Kalau tapi ada nggak cara-cara konkret yang kan tadi Radia dengan melihat dia langsung bisa menuangkan ide-idenya gitu. Tapi dengan untuk yang konsep sendiri kayak membaca literasi itu kan sebetulnya konsep ya gitu. Tapi itu ada nggak peragaan-peragaan yang diberikan ada. juga? Oh, jadi ada. kalau misalnya kayak Radia kan kemarin dia awal-awal mulai membaca gitu kan, saya bawa dia ke toko buku kan, ke toko buku itu jadi kita cari buku cerita yang seperti seri gitu Bu. Dia pilih, jadi nanti seminggu sekali satu buku itu harus habis, harus dia pahami. Nanti seminggu sekali kita beli lagi. Gitu. Wah, berarti kalau gitu Radia punya buku favorit. Apa buku favorit judulnya? Boleh nggak Ibu Emil tahu? Judul buku favoritnya Radia? Radia suka baca buku yang mana? Aku bilang assalamualaikum. Oh, aku bilang assalamualaikum. Itu favoritnya Radia? Bagaimana ceritanya itu? Kayak mana? Masuk rumah? Kayak mana? Kok malu? Assalamualaikum. Oh, masuk ke rumah, assalamualaikum lebih dulu gitu. Iya. Lalu? Kalau jumpa orang, bilang juga. Nah, Mana coba? kira-kira ibu sendiri ingin men-set ke arah mana Radia dengan ini udah mulai kelihatan ya minatnya ke arah menggambar, apa-apa hal-hal yang dia lihat. Jadi artinya dengan kemampuan dia menggambar dan kemampuan dia sekarang literasi, pastinya dia akan melanjutkan pendidikannya gitu ya. Nah, pendidikan ke jenjang lebih tinggi gitu. Nah, Ibu sendiri kan sesuatu hal yang berbeda minat itu dengan kemampuan akademik yang akan diambil di sekolah formalnya gitu. Jadi apa rencana Ibu selanjutnya gitu setelah dia memasuki itu terkait dengan tadi perkembangan emosi, perkembangan kreativitas ataupun tadi imajinasinya gitu. Iya Bu, jadi mungkin dalam waktu dekat kita akan masukkan dia ke sekolah dasar ya, sekolah formal gitu kan, sekolah formal. Ya harapan saya ya semoga ya kayak dari emosi kayak gini nih, perilaku nih yang nggak tenang atau apa gitu nanti bisa jadi lebih baik lah gitu Ibu maunya gitu ya. Nah, ya. Ya, tapi sebetulnya kan anak-anak dengan tipikal ya, memang ketika anak-anak dengan kebutuhan khusus hal-hal spesifik itu tetap ada Ibu dengan sekarang ini. Nah, justru bagaimana cara Ibu nanti bisa mensosialisasikan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa itu tipikalnya dia gitu, itu spesifiknya dia gitu. Jadi tidak juga kemudian kita mengkhawatirkan soal itu gitu ya, tapi kita tinggal mengadaptasi melihat bagaimana dia melakukan penyesuaian itu. Nah, tapi apa yang paling penting yang Ibu siapkan untuk Radia? Apa ya Bu?
lebih ke kalau dibilang mental ya nggak mental juga lah ya gitu kan, ya bantu mengingatkan dia gitu. Oh, Jadi, selalu mengingatkan dia iya, dengan kata-kata gitu, ya. mengingatkan dia dengan kata-kata bahwa nanti di sana kan alhamdulillah Radia pelan-pelan udah bisa dikasih tahu dan dia juga udah mau Mengerti. mendengar gitu, mengerti dan mendengar apa yang Kita sampaikan. gitu kan, kita utarakan. Jadi ya mulai pelan-pelan diutarakan lah sama dia kalau nanti tuh kamu harus seperti ini, nanti bila temanmu seperti ini jangan begini, jangan begitu. Ya maksudnya Ada hal-hal iya, larangan ada hal yang mesti larangan. dia menyadari dirinya Iya. atau dia mengorientasikan dirinya ketika dia masuk di tempat situasi yang dia baru sama dia Iya, ya gitu. Ibu. Ya, lalu bagaimana Ibu menyiapkan soal bakatnya tadi atau minatnya tadi? Apakah Ibu tetap berharapkan dengan sekolah formalnya atau memang Ibu akan teruskan dengan tingkatan yang lebih ininya lagi? Mungkin nanti saya lihat lagi lah Bu perkembangannya bagaimana. Rencana saya ya tetap ambil kelas di luar sekolah formalnya gitu. Tetap ambil kelas untuk yang untuk minatnya itu. tadi. Ya, artinya lebih terasa sehingga itu memang bisa lebih dia kelihatan memang bener nggak itu minat dan bakatnya Iya, gitu iya, ya. gitu. Oke, Radia sudah mau sekolah ke sekolah yang lebih formal, lebih banyak orang-orangnya. Apa yang Radia siapkan untuk diri Radia? Radia menyiapkan apa untuk dia? Makan Menyiapkan baca sudah bisa, menggambar sudah bisa. Apa yang harus Radia siapkan untuk memasuki sekolah baru? Sekolah baru yang lebih banyak orangnya, sekolahnya lebih besar, di luar rumah. Radia mempersiapkan apa? kan mau pergi ke sekolah. Oh, mau mempersiapkan buku-bukunya, bajunya, seragam gitu ya? Oke, terus apa lagi? Botol minumannya. Ya, Iya, anak mandiri kan begitu ya? siapkan sendiri ya. Iyalah. Ya, sekarang Ibu minta Radia nyanyi dulu. Oke, Radia nyanyi. Silakan apa ya lagu? Bisa nyanyi? Mau lagu-lagu. Mau lagu? Oh, nggak mau lagu. Lalu apa? Mau cerita? Doa aja berdoa. Atau mau doa? Ya doa. Oke. Doa apa sekarang? Mau doa mau pulang. Oh, doa mau pulang. Ya, silakan. Amin. Ya, terima kasih Radia. Ibu kesan dan Ibu kan selama ini kan Radia sekolah di homeschooling ya Bu Emil ya gitu. Apa sih hal-hal yang Ibu bisa dapatkan dan kesan-kesan apa yang Ibu bisa tinggalkan gitulah untuk kami sehingga mungkin bagi anak-anak yang akan bersekolah dan orang-orang tua yang nantinya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di homeschooling ini bisa juga menerima manfaatnya. Ya harapannya ya untuk homeschooling Bu Emil yang pasti lebih besar lagi ya Ibu ya, maksudnya jadi bisa memberi kesempatan untuk anak-anak di luar sana yang sedang mengantri untuk masuk ke sini itu lebih besar lagi gitu, pokoknya lebih bagus lagi, lebih keren lagi, lebih kreatif lagi ya, terutama untuk anak-anak kami yang ABK ini karena kita juga sebenarnya orang tua ini awam, nggak ngerti gitu untuk bagaimana anak-anak ABK ini supaya lebih berkembang, supaya bisa diterima di masyarakat gitu kan, kita juga butuh pelajaran itu sebagai orang tua gitu ya, yang pastinya membawa manfaat lagi lah Bu untuk banyak orang lah sekolah ini gitu ya, pokoknya besar harapan kami kepada guru, kepada semua yang ada di sini ya, lebih enjoy, lebih happy lah menghadapi anak-anak kami ini gitu, jangan jadi beban, jangan apa, karena kita sama-sama gitu supaya mereka ini
bisa lebih bagus lagi dari sekarang, lebih bagus, lebih keren lagi gitu. Ya, meskipun mereka punya apa ya, punya Keterbatasan. kespesifikan yang terbatas, tapi artinya kita bisa melihat bagaimana minat mereka, lalu kita bisa mengarahkan minat mereka itu kepada kemandirian mereka kelak, gitu ya Ibu. Tidak hanya terkait dengan akademik, tapi lebih kepada mereka menjadi mampu apa, gitu ya ke depannya. Nah, orang-orang tua juga sebetulnya menjadi belajar, gitu ya, bagaimana pengasuhan itu, bagaimana cara mendidik itu, dan bagaimana cara-cara mudah yang bisa diterima anak dengan kebutuhan khusus. Apapun itu, informasi apapun yang kita sampaikan ke dia. Radia, terima kasih. Radia sudah datang hari ini, sudah berbicara, tadi sudah bisa berdoa. Ya, mudah-mudahan Radia nanti kalau di sekolah yang lebih besar lagi, Radia lebih banyak lagi, lebih bertambah lagi kemampuannya. Satu lagi, menggambarnya tetap lanjutin ya. Lanjutkan ya. Bisa lanjutin ya. Nanti bisa pakai komputer, pakai pad dan seterusnya, dan bisa menggambar seperti apa Pak Fikri ya? Iya, bisa mampu seperti Pak Fikri. Iya Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan nantinya juga Radia bisa ditemukan lagi ya minat apa gitu selain mungkin menggambar. Tapi kalau memang pada akhirnya nanti memang menggambar adalah minat yang paling utama, maka memang akan jauh lebih baik ketika itu difokuskan ya, di samping pendidikan formalnya gitu, sehingga ke depan dia bisa mendapatkan keahlian tertentu gitu yang dia sukain, dan dia bisa berkembang dengan itu, dan dia bisa mandiri dengan itu. Nah, terkait dengan simptom-simptom ataupun gejala-gejala yang yang nggak duduk bisa tenang. Nah, saya pikir ya itu memang harus diberitahu kepada sekolah gitu ya, sekolah formalnya, bahwa itu adalah tipikalnya dia. Seiring nanti kematangannya, lalu kemudian seiring nanti dengan respon-respon orang-orang di sekitarnya, termasuk guru gitu ya, termasuk kita orang tuanya juga. Nah, itu akan membantu dia lebih tenang ya, lebih mengurangi impulsifnya dia gitu. Nah, tentu terutama ya pesan saya mungkin bully ya kali ya, jadi bully verbal yang kadang-kadang tidak disengaja gitu, seringkali itu juga mempengaruhi kondisi mental dan kepercayaan diri mereka dan rasa mampu mereka. Nah, paling tidak itulah yang perlu di note lah istilahnya gitu ya, diberikan di note ke orang-orang ketika diestafetkan ke tingkat yang lebih lagi dia ya, lebih tinggi lagi gitu. Nah, mungkin catatannya itu gitu. Karena anak-anak dengan spesifik ini tidak bisa berubah gitu, tapi mereka akan berkembang sesuai dengan kematangan otaknya, kematangan bagaimana lingkungan meresponnya gitu, bereaksi terhadap tingkah lakunya gitu, dan membuat lebih tenang. Nah, itu akan membantu regulasinya lebih baik gitu. Radia, nanti Radia sudah masuk sekolah di umum, jangan lupa bahwa Radia punya Umi yang terbaik, punya guru-guru yang terbaik juga mengajarkan Radia membaca. Jangan sampai hilang lagi kemampuan membacanya, jangan sampai lagi hilang lagi kemampuan menggambarnya. Terus saja menggambar sampai Radia bisa pakai media yang lain menggambarnya, tidak hanya kertas, tapi kemudian bisa kanvas, bisa laptop, bisa HP, dan Radia bisa menggerak-gerakkan itu jadi animator, ya kan? Keren loh jadi animator, terus buat cerita. Cerita bergambar, menjadi animator. Jadi buat film animator. Wow, keren. Bisa buat film kartun. Iya, kayak film kartun. Mau kan? Nah, makanya belajar terus, berdoa terus. Jangan lupa apalagi? Makan yang banyak, Makan sehat. yang sehat. Dia masih apa ya Bu ya, masih agak kesulitan makan ya. Iya, makan sehat. Makan sehat. Ya, makan sehat kayak Umi supaya sehat dan tidak mau. Okay. Ibu terima kasih udah hadir di podcastnya kita. Tadi kita bisa dapat bahwa sekolah sebetulnya sekolah itu adalah
tempat bagaimana anak-anak bisa berkembang, bisa bertumbuh sesuai dengan tahap perkembangannya, bisa menemukan apa minatnya, dan bisa orang tua bisa terlibat di dalamnya bersama-sama. Apalagi anak-anak kita dengan kebutuhan khusus tentu lebih ekstra lagi ya. Tapi pada poinnya adalah orang tua harus mengetahui ciri anak-anak itu di mana kekuatannya, dan kemudian dia punya kelemahan di mana. Yang ada adalah tidak berfokus kepada kelemahannya, tapi berfokus kepada kekuatannya, sehingga ia kelak bisa menemukan gitu ya, menemukan dan matang dalam berkehidupan. Oke, sampai ketemu lagi di